Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018B. Saya di sini memenuhi tugas UAS dari Pak Handaru Indrian dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Banyak yang pernah dengar dengan istilah manajemen keuangan, tapi belum tahu maknanya seperti apa. Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian dari ilmu manajemen. Meskipun demikian, manajemen keuangan sangat luas. Banyak yang mengartikan bahwa manajemen keuangan itu hanya kegiatan catat-mencatat, laporan keuangan, dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja, tapi faktanya lebih dari itu. Manajemen keuangan diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Manajemen keuangan adalah manajemen mengenai fungsi keuangan, tidak hanya cara mendapatkannya saja, namun bagaimana cara menggunakan dan mengolah dana tersebut. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan utama, yaitu 1. Perolehan dana, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, entah itu dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, penggunaan dana, yaitu aktivitas menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bidang aset. 3. Pengelolaan aset atau aktiva, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dana didapat yang telah diinvestasikan atau alokasikan ke dalam bentuk aset. Dana harus dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Fungsi utama dari seorang manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Fungsi manajemen keuangan ada 5, yaitu 1. Planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran kerja secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan yang ada, supaya sesuai dengan standar akuntansi serta tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta analisa rasio laporan keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan keuangan, menjaga arus kas, mempersiapkan struktur modal, pemanfaatan struktur modal, memaksimalkan kekayaan, meningkatkan efisiensi, kelangsungan hidup perusahaan, mengurangi biaya
mengurangi resiko operasional dan mengurangi biaya modal. Ada 7 prinsip manajemen keuangan yang harus diperhatikan, yaitu 1. Konsistensi, 2. Transparansi, 3. Akuntabilitas, 4. Kelangsungan hidup, 5. Integritas, 4. Standar akuntansi dan pengelolaan. Peran manajer keuangan, yaitu manajer keuangan memberi sumbangan terhadap pertumbuhan kekayaan perusahaan serta pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Tugas dari manajer keuangan yaitu 1. Perolehan dana dengan biaya murah, penggunaan dana efektif dan efisien. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab manajer keuangan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif, menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok yang ada, memilih 1 atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif, menyangkut masalah pemilihan investasi yang menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi. Memilih 1 atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Dan yang ketiga, mengambil keputusan dividen, menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembelian kembali saham-saham. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan dalam penyampaian, dan apa yang saya jelaskan kurang begitu jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.